balik lagi sama aku, selamat datang di channel CM Rider Official cuy. Video kali ini gue mau reaction sebuah video tentang roasting motor. Jangan lupa langsung like dulu video ini, langsung tembusin 100 like, gue nggak mau tahu, oke? Dan buat kalian yang belum subscribe, langsung subscribe dong. Bantu tembusin 100.000 subscriber di tahun ini coy. Kalau tembus ya, gue botak anunya. bisa berlama-lama karena gue tahu kalian tuh malas dengerin intro dari gue ya. Langsung capcus ke video pertamanya cuy. Oke, kali ini kita bakal roasting Yamaha Aerox. Ini sebelumnya mohon maaf nih ya, ini mohon maaf ya. Ini cuman reaction dan ini lagi juga cuman roastingan aja sih. Kita seru-seruan aja, oke? Kali ini Aerox cuy. Jadi yang user Aerox tolong ya, jangan baper. Let's go. 155 PPA yang entah kenapa motor ini jadi standar biar bisa dapetin ciwi-ciwi. Padahal nih motor apaan gitu cuy, motor harganya hampir 30 juta tapi masih aja pakai tromol. Kalah sama Iya kan? Supra kepala getar yang udah double disc cuy, double disc nih bos. Senggol dong. Tapi memang ironisnya walaupun Supra udah double disc, hal itu tidak merubah kenyataan bahwa Aerox tetap menjadi idaman para uhti dan Supra pada akhirnya hanya bisa menghibur diri sambil memikirkan solusi agar batoknya tidak menggetarkan bumi. Ini kata-katanya sangat mengerikan dong. Kehadiran Aerox ke dunia yang hanya sementara ini bersama CRF dan KLX seolah membuat klan baru di dunia permotoran, yaitu klan pemburu tempur Buset, dan membuat untung disensor ya. Tapi sebelum lebih jauh, kita bahas dulu sejarah dan spek Yamaha Aerox ini secara singkat. Aerox 155 PPA ini hadir di Indonesia pada November tahun 2016 di gelaran IMOS. Dan tapi gue salut sih dia yang bikin konten ini. Jadi dia pasti tuh udah melakukan survei lah ya, udah cari tahu data-data ini itu gitu loh. Jadi dia tuh paham bener gitu loh. Salut sih. Yang mana Aerox 125 ini seolah menjadi motor yang ada dan tiada karena memang gak laku cuy, populasinya hanya sedikit karena memang bentuknya yang aneh sehingga pada tapi masa sebentar ya, ini jujur ya, kalau menurut gue sih emang bener sih, kata gue agak-agak aneh aja sih, kayak gede tapi gimana ya, kayak bulat gitu Anunya. Jadi kalau menurut gue pribadi ya, sorry nih, itu ya siapa juga yang mau beli cuy. Hingga akhirnya motor ini disuntik mati dan memang nih motor seolah tidak pernah dilahirkan. Dan di generasi ini slogan minimal Aerox masih belum ditemukan yang emang untungnya iya Pak, Aerox udah nggak diproduksi lagi? Gue kurang tahu deh. Coba kalau kalian yang tahu langsung tulis di kolom komentar ya. Dan banyak orang yang bilang kalau mesinnya ini kurang halus cuy karena suaranya yang ngorok. Suaranya ngorok. Roasting H2 bang, Oppo Ilham. Ini apanya yang mau di roasting H2 cu? Tapi pasti ada aja sih. Abang ini pasti ada aja gitu. Coba kita tunggu ya. Hah? Asli dong langsung. Ninja H2 bukan review. Ini coba. Ada loh langsung. Semua motor memang punya kelebihan dan kekurangan, tapi kalau Anda masuk ke video ini, maka kekurangan motor itulah yang akan jadi pembahasan. Oke, kali ini kita bakal roasting Kawasaki Ninja H2 dan H2R. Boleh dibilang nih motor kayak gini masih ada loh, masih ada gitu kekurangannya pasti sih. Penggemarnya paling banyak di seluruh dunia cuy, karena di mana-mana lihat komen YouTube yang bahas motor ini, hampir semuanya memuja-muja ini motor seolah-olah dewa banget gitu, padahal memang kenyataan sih. Motor ini jadi motor produksi massal terkencang di dunia cuy, khususnya H2R. Dan gua juga agak ngeri-ngeri sedap sebenarnya ngerosting nih motor karena hampir nggak ada celah, apalagi fansboy-nya super garis keras. Dan pasti sampai dia bingung dong, tapi ada, pasti ada, tunggu dulu cuk. Ada aja yang bilang mampu beli gak bos, gak pernah nyoba, gak usah komen lah, harga nih motor bisa beli harga diri lu min. Bener juga sih. Namun bukan mobil XTM88 kalau ya, gak ngerosting. Betul. Tentu aja tuh Hayabusa si buntut Scoopy, mesinnya 1300 cc. Iya dong. Kok iya ya, miripnya kayak Scoopy. Mirip kayak Scoopy ya buntutnya ya. Kemudian ada ZX14, terus ada CBR 1100XX Blackbird yang kesemuanya walaupun gak punya supercharger tapi mereka masuk kelas hyperbike, jadi punya kelasnya masing-masing gitu buat saling bersaing. Dengan statusnya yang tidak jelas, H2 dan H2R jadi motor yang kemana-mana gak bisa ikut ke kelas balap cuy. Contoh aja mau masuk USBK jelas gak bisa karena punya supercharger. Lepas aja superchargernya bang, kan bakalan bisa masuk karena sama-sama 1000 cc. Serba susah juga sih. Nggak jadi beli gua. Masuk MotoGP aja bang, kan H2R horsepowernya 300 lebih, gampang banget tuh ngasepin motor MotoGP.
Jadi gini ya, walaupun horsepowernya nyampe 1000, tetap sampai kiamat H2 dan H2R nggak akan pernah bisa ikut MotoGP. Jelas Sampai dari kiamat. regulasi motor MotoGP harus naturally aspirated atau gak boleh pakai force induction jenis apapun. Alah, bilang aja takut MotoGP diasupin H2R, top speed 400 bos MotoGP. Buat kalian pemuja H2R di sirkuit itu bukan cuma lurus doang cuy. Si H2R kalau diajak ke sirkuit lawan MotoGP udah pasti jadi ayam sayur ke overlap berkali-kali. Akselerasinya MotoGP cuman butuh 10 detik cuy buat ke 300 km per jam. Sedangkan si H2R sudah ditambah supercharger buat nyampe top speed 400 km per jam tetap butuh 26 detik. Dan di tikungan udahlah si H2 dan H2R udah pasti nggak ada harapan dibabat habis sama MotoGP cuy. Iya sih, soalnya kalau MotoGP tuh di akselerasinya itu sih yang mantul banget ya pastinya. Di drag track pendek kalah, di kelas drag moge track panjang harus modif dulu buat lawan Hayabusa. Heran juga motor sekenceng ini hidupnya ribet banget. Secara rangka dan swing arm Ninja H2 dan H2R sama-sama menangkan. Jadi buat kalian nih, pikir-pikir deh kalau mau beli H2 ya. Dan tentu saja nih motor joknya cuma satu, khusus buat jomblo yang doinya ditikung sama Aerox Tromol Sporty. Kemudian knalpot untuk H2R sih keren guys, tapi untuk H2 itu knalpot jelek banget sih, kegedean. Apa gak bisa gitu bikin knalpot standar yang bagus kayak motor-motor Eropa? Udah tahu polisi Indo itu ribet kalau knalpot standar diganti. Nah ini knalpot jelek banget kayak gini, siapa yang mau terus-terusan make? Ngerusak penampilan Iya sih. banget guys. Untuk Iya kok gitu ya knalpotnya ya. Wah ini Eric King nih. Roasting benda mati karena benda mati nggak akan somasi. Eric King, legenda motor di jalanan dan suaranya juga berenergi. Kalau digas, kreng neng neng krak ding deng krak ding deng krak ding deng, kurang berenergi gimana? Cuman knalpotnya nih berisik gitu, tapi gahar gitu. Tapi gahar ya kalau ngegeber motor Aerox langsung berubah jadi sepeda BMX. Gue tuh kalau Bisa-bisanya gitu langsung berubah jadi BMX. Ini kalau yang digeber cewek mungkin beda kali ya. Yang tadinya berbusana jadi soalnya lu tuh identik dengan dunia kriminal, jambret banyak yang make lu. Padahal mereka nggak tahu, lu tuh bensinnya cepet habis. Bahaya kan, lu berhasil ngejambret tas, tapi nyawa lu juga ikut kejambret, kan? Ya lagi dikejar warga, terus mogok. Bang, bentar dulu ya bang ya, saya ke pom bensin dulu. Lu sebelum ke pom bensin ya, lu udah keherat duluan. Tapi perawatan lu tuh nggak gampang. Kampas lu sering habis, busi lu soak, di samping lu harus rajin-rajin diganti. Pokoknya boros deh. Tapi lebih boros anggota dewan sih. Ganti gordeng aja 48 miliar. Itu gordeng terbuat dari apa? Kulit T-Rex. Pakai apa ini? langsung dibawa borgol doang.